wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, alhamdulillah terima kasih sudah bersedia menghadiri undangan Zoom meeting dari Gakopsa Jabar dalam rangka pengisian aplikasi 01 dan aplikasi 02 untuk eh, permohonan RCC, pembaruan eh, pembaruan sertifikat kompetensi maupun uji kom yang baru ya. Tapi yang uji kom yang baru hari ini kayaknya nggak ada ya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, Alhamdulillah pada sore hari ini telah hadir di tengah-tengah kita asesor yang kita hormati, Ibu Sri Rusiani Ekasari. Beliau adalah asesor dari LSP Dekopin yang selama ini bermitra dengan Gakopsa. Jadi sebelumnya kami mohon maaf kepada teman-teman yang setelah memasukkan aplikasi ini ke Gakopsa mungkin lebih dari sebulan yang lalu. Saya ingin meluruskan saja bahwa ada sedikit miskomunikasi terkait dengan pengarsipan dokumen dan ternyata setelah dicek ulang oleh Bu Sri Rusiani setelah beliau menyampaikan bahwa ada form aplikasi 01 dan 02 yang perlu diisi oleh para peserta sehingga nantinya supaya lebih efisien waktu saya bilang sudahlah kita Zoom saja nanti teman-teman yang hadir di sini diharapkan bisa mengisi itu. Jadi formnya tadi mungkin sudah Kang Irfan share ya ke masing-masing teman-teman. Nanti teman-teman bisa bisa lihat bisa ngeprint sendiri. Nanti setelah di print dan di tanda tangan, diisi lengkap, silakan segera dikirim ke Gakopsa. Nanti Gakopsa akan mengkoordinirnya, kemudian nanti disampaikan kepada Bu Sri Rusiani. Baiklah teman-teman, Bapak Ibu yang saya hormati, untuk menyingkat waktu, mari sama-sama kita buka pertemuan ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mungkin saya akan langsung, jadi hari ini teman-teman yang pengisiannya ini ada untuk dua skema ya. Pertama untuk skema eh, analis pembiayaan dulu. Analis pembiayaan Alhamdulillah diikuti oleh teman-teman dari BMT Talaga Majalengka, ada 4 orang ya. Ada Kang Samsul, ada Kang Endang, kemudian kalau nggak salah saya ada Pak Ramli maupun Kang Obay. Nah nanti teman-teman bisa yang lain bisa menyimak dulu. Nanti setelah itu nanti kita akan masuk ke sesi setelah itu masuk ke sesi yang cara pengisian APL 1 ke APL 02 untuk manajer. Kalau ada yang belum jelas, ya Kak, silakan langsung ditanyakan. Mangga selanjutnya waktu dan tempat saya persilakan kepada Bu Yani. Silakan Bu Yani. Bangga, terima kasih Pak. Ini suaranya enggak? Cukup terdengar, terdengar. Cuman agak gaung nggak? Yang lain agak bergema nggak? Betul, bergema, Pak. Bergema. Kalau Cukup begini, jelas, Pak Lutfi. ini mungkin Tapi masih bergema Bu Yani mungkin yang di mana nih? yang Laptop di live audio ya. Audionya di yang di laptop ini udah saya matikan. matikan tapi masih ini ya, masih bergema ya. Audionya masih terbuka, Bu Sri, dua-duanya. Iya, kalau yang ini dibuka, kalau yang Coba yang di laptop di nonaktifkan Bu, di mute. iya bentar. Ini Di yang ada tanda apa ya? Speaker ya? speaker sebelah mana ya? Sebentar. Atau mungkin ini di close dulu apa nih? Share screen-nya di close dulu, Teh Yani. Iya baik. Ini ya, share screen. Stop share screen, stop share screen. Bentar, bentar. Sebentar. Ini saya Irfan nggak bisa bisa bantu. masuk lagi ya Pak. Sebentar, sebentar. Irfan bisa bantu stop share screen, Pan? Iya, Kang Irfan bisa tolong bantu kan Pak? Sebentar ya.
Stop share screen. Oke. Oh iya Nah, Pak. Oh ini udah. Nah, nah, kalau udah gini udah. Silakan share screen lagi atau Kang Irfan yang share screen aja. sebentar Pak, sebentar. Ini udah jalan. Ini saya keluar dulu ya. Saya keluar dulu yang ini. Mangga, mangga. Nah, ini. Oke. Nah, kalau gini bersih ya? Nah, clear, alhamdulillah. Silakan langsung, Teh Yani. Kalau gini bersih nggak? Suara saya kedengaran nggak? Bersih, Halo. bersih, clear, clear. Clear, oke, di Clear, Subang Bu. diterima. Jelas, Kalau jelas. Sampai jelas. ke Banjar jelas, Bu, insya Allah. Dari Bandung jelas, dari Banjar jelas, Kang Aris? Jelas, Pak, Bu. Jelas. Jelas, siap. Jadi, Alhamdulillah. Yuk, ayo, lanjutkan. Dari tadi bingung itu gimana? hmm, Baik, terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya Pak Lutfi dan juga Kang Irfan ya yang sudah membuat link Zoom kita bertemu pada hari ini. Dan juga kepada bapak-bapak dan ibu semua yang hadir pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kehadirannya pada hari ini. Hapunten sekali. Eh, oh ini saya mukanya nggak kelihatan ya Pak. Ini biarinlah ya, apa-apalah ya. Gak apa-apa ya, tenang ya. Suaranya Yang aja penting nanti kedengaran. suaranya aja sama gambar nanti kelihatan. Iya, betul. Saya berterima kasih sekali Bapak dan Ibu. Hapunten, mohon maaf nih karena memang ada kesalahan administrasi begitu barangkali ya sehingga pada hari ini kita dikumpulkan karena ada kekurangan APL 01 dan APL 02 dari semua asesi yang dititipkan kepada LSPD Kopin begitu. Sehingga pada hari ini saya minta ke Pak Lutfi diadakan ini deh apa Jumet. Jadi kita mengisi APL 01, APL 02-nya bareng begitu. Barangkali menjadi pertanyaan buat Ibu dan Bapak, kenapa harus ada APL 01 dan APL 02 begitu kan ya? Padahal kan saya sudah RCC, RCC itu perpanjangan ya kalau RCC itu. Istilahnya kalau APL 01 dan APL 02 itu adalah permohonan dari asesi atau ibu dan bapak maksudnya apa begitu. Tujuannya apa untuk asesmen ini begitu. Apakah mau perpanjangan skema tertentu atau mau uji kompetensi baru seperti itu begitu. Kalau tidak ada APL 01 dan APL 02 sepertinya kalau kata kita mau pakai baju tapi apa nggak pakai baju begitu. Jadi ini teh berkas-berkas ibu dan bapak itu apa begitu ininya. Maksudnya tuh apa begitu. Gitu kan. Kemarin sudah dikumpulkan ya oleh Pak Soleh ya KTP, foto dan lain-lain lah ya itu ya. Tapi tidak ada bajunya begitu sehingga ini untuk apa ini nah gitu. Itu akan menjadi pertanyaan di BNSP sehingga mohon maaf sekali begitu. Dan saya pun kan nggak mungkin ya kalau bahasa kekiniannya saya kede begitu tanda tangan 14 orang saya kede semua kan nggak mungkin ya. Karena tulisan tangan juga tulisan tangan mau di ke kananin, ke kiriin, ke atas, ke bawah tetap aja tulisan tangan tuh terlihat begitu satu orang yang menulis. Kemudian tanda tangan kan jadi pemalsuan tanda tangan. Apa namanya? Nasib hari apes mah tidak ada di kalender barangkali ya. Suatu saat ternyata menjadi temuan BNSP, waduh LSPD Kopin kan kena seperti itu. Itu maksudnya ya Ibu dan Bapak kenapa kita dikumpulkan pada hari ini untuk mengisi APL 01, APL 02. Khawatir nanti menjadi temuan oleh BNSP kalaupun diajukan tapi tidak ada APL 01, APL 02 dipaksakan begitu jadi temuan. Ya maksudnya hari apa semua tidak ada di kalender seperti itulah. Kemudian kalaupun saya kede, saya berani-beranian kede tulisan bapak dan ibu eh, saya apa tiru, kemudian saya tanda tangannya saya lihat di KTP ibu dan bapak, tetap saja nanti juga jadi temuan juga begitu ya. Jadi mohon maaf ya Ibu dan Bapak hari ini kita terpaksa harus membuat APL 01, APL 02. Insya Allah kalau sudah APL 01, APL 02 dan
semua berkas-berkasnya sudah lengkap, itu paling lama 2 minggu sertifikat BNSP itu sudah keluar. Begitu, Ibu dan Bapak, bisa dipahami maksud dari pertemuan kita hari ini barangkali ya? Oke, siap. Siap, Ibu. Baik, baik. Dilanjut. Ini sudah ada perkenalan mah nggak usah ya. Tadi sudah diperkenalkan saya dari LSPD Kopin dengan Yani. Lah mudah-mudahan kedepannya kita berjumpa dalam keadaan silaturahmi yang baik ya, Ibu dan Bapak semua. Baik, kalau untuk APL 01, APL 02-nya ini saya lihat kemarin di berkas yang ada 2 untuk RCC. RCC itu perpanjangan untuk analis pembiayaan dan manajer KS PPS, betul ya? Betul, betul, betul. Betul. Berarti ini kita sudah pada di print belum? Tadi saya udah share ke Pak Lutfi. Apakah sudah pada di print? Udah di-share, cuman nggak tahu udah di-print apa belum, saya kurang Baru paham. mau nih, Pak. Baru datang saya, baru datang ya, siap. Baik, barangkali kalau belum di print nggak apa-apa lah. Kita bahas saja dulu. Nanti kan diisinya bisa sambil di print, bisa malam ya, begitu. Tapi kan tahu pengisiannya seperti apa, begitu ya. Gitu. Kalaupun belum di print sekarang. Kalau sudah di print sekarang, berarti kita langsung isi sekarang. Kalau belum di print sekarang, berarti saya jelaskan dulu. Boleh nanti malam dikerjakan, di print, kemudian dikerjakan. Kalau bisa sih besok secepatnya dikirim ke saya APL 01, APL 02. Kalau yang sehari lebih bagus, sehingga lusa bisa langsung saya kirim ke Jakarta begitu. Jadi nggak lama begitu selesainya begitu ya. Kalau bisa sih secepatnya gitu untuk APL 01, APL 02. Baik, saya langsung saja ya ke sebentar. Baik ya, saya share screen yang ini. Nah, ini. Nah, pada bagian ini untuk APL 01, permohonan sertifikasi kompetensi. Ini boleh diisi nama lengkap Ibu dan Bapak. Ya, ini mah sudah biasa lah ya. Nama lengkap, nomor KTP atau NIK, tempat tanggal lahir ini sudah biasa, jenis kelamin, kemudian dicoret ya kalau yang wanita dicoret, laki-lakinya, kalau yang laki-laki dicoret wanitanya. Alamat rumah seperti biasa, ini kita sudah ini mah sudah paham lah ya. Kualifikasi pendidikan, ini pendidikan terakhir. Begitu. Kalau pendidikan terakhirnya S3 ditulis S3 di sini. Kalau pendidikan terakhirnya SMA ditulis di sini SMA. Begitu. Kemudian data pekerjaan sekarang ini sudah bisa ya sudah pada paham lah kira-kira. Kemudian ini tujuan assessment. Ini kalau untuk yang baru boleh dicontreng sertifikasi. Kalau yang baru. Tapi kalau yang sertifikasi ulang atau RCC, dicontreng yang sertifikasi ulang. Sehingga LSP atau BNSP ketika ada pemeriksaan tahu, ternyata ACC ini adalah untuk mengulang begitu. Atau untuk sertifikasi baru begitu. Kalau tidak ada ini kan bingung, ini apa maksudnya begitu. Apakah mau baru, apa mengulang begitu kan? Tidak diketahui ya kalau APL 01, 02-nya tidak ada. Begitu. Sampai sini bisa dipahami Ibu dan Bapak? Jelas. Jelas ya. Jadi kalau yang RCC sekali lagi sertifikasi ulang yang dicontreng, kalau yang baru sertifikasi yang ini yang atas. Oke ya, sampai situ kita pahami. Kemudian kita ke bawah lagi. Ini. Ini untuk ini nggak usah diisi, bentar. Nggak usah diisi karena ini adalah 9 unit kompetensi yang nanti kita uji. Begitu, melakukan evaluasi PPOM, KSPPS, ini bisa dibaca. Jadi ada 9 materi uji atau ada 9 MUK, materi uji kompetensi ini ada 9. Ini untuk analis pembiayaan. Ini kita bahas analis pembiayaan dulu ya, belum yang manajer. Ya, Kalau siap, yang siap. manajer itu ada 12 mungkin. Hmm. MUK-nya ada 12, bukan mungkin, ada 12 MUK-nya. Kalau pembiayaan ada 9. Ini saja yang nanti diuji begitu. Tapi kan kita sudah bukan diuji lagi ya, tapi kita perpanjangan. Ada 9 materi uji kompetensi. Kemudian ini yang bagian 3, bukti kelengkapan pemohon
atau bukti persyaratan dasar pemohon ditulis bukti persyaratan dasar ya. Yang harus ada itu adalah nanti ditulis di sini boleh tulisan tangan juga. Fotokopi KTP karena itu adalah persyaratan dasar. Fotokopi KTP di sini ditulis. Kemudian di sini pas foto juga wajib karena nanti akan ditempelkan di sertifikat ibu dan bapak. Begitu. Kemudian yang ketiga, di sini adalah ijazah. Ijazah juga wajib ditempel wajib ditulis di sini karena ini untuk melihat sampai pendidikan terakhirnya tuh di eh, ya pendidikan terakhirnya tuh apa begitu. Jadi di sini KTP, foto, pas foto ya 3x4. Pas fotonya nanti sudah pada dikumpulkan ya. Kalau belum ditulis di belakangnya namanya suka ketuker di sana kan banyak tuh kecil-kecil jadi bingung ini siapa begitu. Tapi karena sudah ya sudah nggak apa-apa. Nanti saya bantu. Kemudian yang ketiga ini ijazah tadi ijazah terakhir. Yang keempat ini eh, surat tugas. Surat tugas dari koperasi mana Bapak berasal, Ibu dan Bapak dari koperasi mana berasal. Ini bukti persyaratan dasarnya. Itu kemudian yang kelima, boleh sertifikat pelatihan yang sebelumnya ya, sertifikat pelatihan, kemudian sertifikat kompetensi sebelumnya, begitu, yang sudah habis ya, kalau yang pembiayaan, analis pembiayaan berarti sertifikat pembiayaan yang lama begitu. Atau ada RAT di sini. Nah ini yang nomor 5 ini yang pernah Bapak dan Ibu kirimkan atau dikumpulkan kemarin itu apa aja? Ada yang RAT barangkali kan? Ada laporan RAT, ada laporan ADART, ada eh, foto barangkali, foto kegiatan dan lain-lain itu ditulis Teh di nomor Yani, 5. itu mungkin yang untuk nomor 5 lebih pasnya mungkin eh, sertifikat sebelumnya apa istilahnya ya. Jadi sertifikat kompetensi yang telah jatuh apa nih telah sertifikat teknis yang telah kadaluarsa gitu ya. Ya, sertifikat bukan teknis, sertifikat kompetensi. Sertifikat kompetensi yang lama begitu. Oh, sertifikat kompetensi sebelumnya ya. Ya, betul. Sertifikat kompetensi yang sebelumnya bukan teknis. Kalau teknis itu dia bukan dari BNSP. Kalau teknis mah kayak pelatihan kita, Pak. Oh iya Nah, iya. itu teknis. Pelatihan analis pembiayaan. Nah, itu baru teknis. Tapi kalau ini kan uji kom itu sertifikasi BNSP yang lama begitu. Tapi kalau cukup tulisan kolomnya masih cukup begitu, boleh ditambahkan RAT sesuai dengan ini karena kita hanya 5 sih ya Pak, bukti persyaratan Hmm. dasarnya hanya 5. Tapi kalau tidak mencukupi ya nggak apa-apa. Misalkan foto kegiatan tidak ditulis nggak apa-apa karena nggak cukup ya nggak apa-apa. Yang pasti yang harus pasti nih nomor 1 KTP, fotokopi KTP, foto, ijazah, eh, surat tugas dan ini sertifikat BNSP yang lama ini. Nah, selanjutnya kalau mau ditulis tentang laporan RAT dan lain-lain boleh, silahkan. Nah, di sini nanti dicontreng. Misalkan di sini fotokopi KTP. Nah, di sininya memenuhi syarat dicontreng oleh Bapak dan Ibu. Dicontreng di sini. Di sini pas foto 3x4, 3 lembar. Dicontreng juga di sini begitu. Nah, di sini, di sini, di sini. Begitu. Sampai di sini paham kalian? Bisa dipahami ya, Pak? Bisa. Baik. Nah, kemudian ini rekomendasi diisi oleh kita sebagai dari LSP. Tapi ini ditanda tangan oleh asesi atau pemohon. Nah, di sini jangan lupa di sini nama, di sini tanda tangan dan tanggal. Di sini. Jangan lupa ya, Pak, jangan sampai kita harus mengkedek begitu karena yaitu hari apes tidak ada di kalender teh gini. Hmm. Ya. Jangan lupa di sini tulis nama, di sini tanda tangan asesi dan juga tanggal. Tanggalnya kemarin tanggal berapa ya Pak? Saya kurang tahu waktu ngumpulin yang dulu mau tanggal berapa. Atau mau yang baru dianggap baru semua ya. Tanggalnya tanggal hari ini misalnya gimana Teh Yani? Oh, oh boleh. Kalau tanggal hari ini berarti kita perbarui aja. Berarti yang dulu-dulu mah kita lupakan begitu ya Pak? Pak Lutfi ya? Jadi supaya tanggalnya tanggal hari ini sekalian.
Nah, baik. Tanggal hari ini berarti nanti keluarnya 2 minggu setelah pengiriman hari ini, begitu Dokumen. ya? Hmm. Pengiriman dokumen ke Jakarta. Jadi kita tidak Tang hitung mundur kemarin ya, Pak? ya, jadi tanggal 20 Oktober ya. Tanggal 20 Oktober, boleh. Jadi di sini nama, tanda tangan ACC, jangan lupa tanggalnya kita sepakati 20 Oktober. Jadi kita perbarui ya, kalau untuk RCC-nya kita tidak pakai yang lama, tapi kita yang terbaru hari ini, begitu. Ini boleh, ini yang diterima atau tidak diterima, tidak perlu karena nanti akan diisi oleh kita. Gitu. Diterima atau tidak diterimanya didiamkan saja ya, dikosongkan. Baik ya, yang pemohon atau kandidat oleh Ibu dan Bapak. Admin LSP juga nggak usah, karena nanti akan diisi oleh kita. Yang ini yang admin LSP. Oke, itu gampang Pak, kalau untuk APL 01, APL 02, sudah ya. Nah sekarang APL 01 ini sudah, sekarang kita coba ke APL 02. Izin Bu Sudah bertanya, tuh Teh Yani. Oh, ya monggo silakan Pak. Bu. Tadi kan titik mangsa atau tanggalnya di tanggal 20. Iya betul, Karena dokumennya sudah masuk di bulan yang sebulan lalu lalu. ya katakan ya. Nah, Iya apakah sebulan sudah lalu. perlu pemberkasan atau portofolio ulang atau gimana Bu? Atau cukup Enggak, yang kemarin? enggak usah. Jadi kita anggap saja yang kemarin mah belum aja, belum diserah. Ya maksudnya sudah diserahkan tapi bukan tanggal sebulan lalu gitu. Mhm. Diserahkannya tanggal 20 Oktober aja kira-kira begitu ya, Pak Lutfi ya? Iya, supaya Ya, supaya Bu. clear semuanya, karena kalau nggak nanti itu ya, nanti tergantung ya, kelamaan dari standar waktunya. Kelamaan. Itu kan ini kenapa ini mengendap di mana ini kalau kita masukkan sebulan lalu kan? Bulan lalu Iya, kita masukkan di APL 01, ini mengendap di mana kan jadi pertanyaan juga ya Pak ya. Padahal iya kan betul. sebenarnya nggak selama itu gitu. Ya, Hmm. siap. Nah, Makasih, Bu. nanti dibilang mengendap di Teh Yani, ya bingung juga saya karena kan ini kan karena APL 0102-nya juga kita belum siap begitu. Ya, jadi kita sepakati saja APL 01, APL 02-nya di tanggal hari ini, tapi pemberkasannya kan sudah ada di saya gitu. Jadi saya hanya tinggal masuk-masukin saja, selesai ya sudah kirim ke Jakarta. Hari tanggal 20 ini begitu. Ya, Pak Aris ya. Baik, ada lagi pertanyaan sebelum kita berlanjut ke APL 02? APL 01 tadi selesainya di tanda tangan itu ya, tanda tangan asesor ya. Kalau di asesinya, asesi itu pemohon ya Pak, itu Hmm. sampai di tanda tangan asesi Pak. Oh, sampai situ aja ya, selesainya situ ya. Sampai di situ. Nanti kan oleh kita. Bentar, mana sih? Nanti kan oleh kita Oke, ya Pak oke. ya. Hmm, hmm, hmm. Bentar. Aduh, ini sebentar. Saya masukin dulu baterai. Mau habis ini sebentar. Maka silakan Bu. Charger. Ya, di charger, di cas. Baik. Teman-teman dari Majalengka, Talaga, Kang Obay, Kang Endang, Kang Samsul, cukup jelas penjelasan dari Bu Yani terkait dengan APL 01 untuk skema analis pembiayaan. Monitor Kang Obay, suaranya nggak kedengaran Kang Obay? Iya, Pak, cukup jelas, Pak. Jelas ya? Oke, oke, oke. Jelas, jelas, Pak. Jelas Jelas, ya. jelas. Baik. Oke. Ini sampai di sini aja nih. Sampai di sini saja Pak. Sebentar, Sampai Oke, Bu. di sip. tanda tangan dan tanggal asesi. Nama asesi siapa, tanda tangannya dan tanggalnya. Sampai di situ saja. Yang diterima atau tidak diterima dikosongkan karena nanti itu tugas admin Besok. LSP. Gitu. Ini dikosongkan. Ini juga oleh kita nanti. Jadi nanti Bapak dan Ibu sebagai pemohon ini cukup sampai di sini saja. Terakhir di sini gitu maksudnya. Sampai terakhir di sini nama dan tanda tangan serta tanggal. Oke. Ibu Sri, mohon maaf, boleh dikeatasin lagi Bu yang tulisan? Yang ini Pak? Ya, bukti persyaratan dasar. Nah, Ya. di bagian 3 bukti kelengkapan pemohon di yang dikirim ke kita itu sudah diisi Bu ya? Yang Yang biasa, dikirim maksudnya yang dikirim ke yang di-share ke kita tadi oleh Pak Irfan.
untuk bukti kelengkapan pemohon itu sudah diisi. Oh, sudah diisi? Itu Sudah diisi, apa Pak? isinya apa Kang Aris? Isinya apa? Eh, 31 31 bukti persyaratan dasar pemohon itu cuma satu, keterangan surat keterangan kerja sebagai manajer koperasi dan simpan pinjam dan pembiayaan bla 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 gitu ya sampai akhir. Kemudian yang ketiga duanya bukti administratif, fotokopi KTP atau ID card, pas foto. Oh, Jadi nomor Oh, tiga itu hanya bagian tiga itu hanya berisi tiga gitu Bu. oke. Maksudnya, Itu skema manajer Kang Aris ya? oh gitu, siap siap. iya, iya. Betul, Nah, betul, Pak. satu-satu dulu, Itu satu-satu ya dulu. saya juga tadi ini beda-beda skemanya. Siap, setuju. Beda Setuju. skema. Iya, iya. Ini skema Betul. analis dulu ya. Beresin dulu ya. Siap siap. Iya, ini Monggo boleh. skema analis pembiayaan. Seandainya sudah ada yang diisi, nanti bukti persyaratan dasarnya, nanti saya share aja yang ini yang kosong ya Pak ya, begitu. Ya, Karena kemungkinan saja yang sudah diisi itu adalah mungkin dia baru begitu. Kalau ini kan kita banyaknya RCC kan, perpanjangan saja begitu. Nanti saya kirim yang baru aja lagi dikirim baru ulang ya, Pak Lutfi ya, yang boleh, ini. boleh, boleh. Baik. Sekarang lanjut 02 untuk analis ya. Ya, sekarang 02 buat analis ya. Ini sudah dipahami ya, yang 01. Siap, siap. Baik. Nah, ini APL 01. Ini kita masih analis pembiayaan ya. Jadi 01 tadi, kemudian ini 02. Ini adalah mengasesmen secara mandiri atau mengasesmen diri sendiri begitu. Jadi APL 02 ini adalah untuk mengasesmen atau untuk menilai diri sendiri. Makanya disebut asesmennya asesmen mandiri. Ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana asesi ini paham terhadap uji kompetensi atau materi uji kompetensi yang ada di analis pembiayaan yang 9 tadi. Begitu. Ini adalah untuk menilai diri sendiri begitu. Jadi kalau untuk menilai diri sendiri, kalau Bapak dan Ibu memahami ini nih. Satu, mengidentifikasikan prinsip-prinsip organisasi koperasi. Oh, saya paham nih. Nah, ininya kan kriteria unjuk kerjanya adalah jati diri koperasi. Oh, saya paham sekali nih tentang prinsip-prinsip organisasi koperasi. Saya paham banget ada prinsip koperasi ada 7, satu ini, dua ini, tiga ini, dan lain-lain lah ya tentang prinsip organisasi. Maka dicontreng adalah K di sini. Jadi menilai diri sendiri kalau ini Pak. Dicontreng K. Kalau BK ini belum kompeten, berarti Ibu dan Bapak belum memahami tentang eh, materi uji kompetensi yang akan diperpanjang begitu. Tapi kalau yang sudah-sudah mah semuanya pasti ngisinya Kak, pasti ngisi kompeten begitu ya Pak ya. Nggak apa-apa menilai diri sendiri bahwa saya kompeten ya tinggal di kontreng begitu di K-nya. Kemudian bukti relevannya apa? Misalkan bukti relevannya mengidentifikasi prinsip-prinsip organisasi koperasi, foto kegiatan misalnya, foto kegiatan ketika memberikan arahan tentang prinsip-prinsip koperasi kepada anggota koperasi misalkan begitu. Nah, tulis di sini Pak di bukti yang relevannya. Buktinya apa begitu bahwa Bapak atau Ibu menganggap diri sendirinya adalah kompeten terhadap nomor satu ini ya, terhadap elemen ini. Nah, buktinya apa begitu? Tulis di sini. Bisa dipahami sampai di situ? Oke ya. Kemudian yang kedua seperti itu juga. Elemen kedua adalah mengidentifikasi prinsip ekonomi syariah, begitu. Kalau merasa kompeten, dicontreng di kompeten. Bukti relevannya apa? Bukti relevannya tulis di sini, begitu. Ditulis di sini, ya seperti tadi, misalkan mengidentifikasi prinsip ekonomi syariah, mengikuti pelatihan tentang ekonomi syariah, misalkan begitu. Buktinya adalah sertifikat pelatihan di Gakopsyah. Contoh ya, seperti itulah kira-kira. Bukti relevannya itu apa ketika Bapak menilai, ketika Ibu dan Bapak menilai bahwa Ibu dan Bapak adalah kompeten di elemen tersebut. Begitu. Begitu seterusnya. Nomor 3 pun begitu. Bisa dipahami kan ya? 3 begitu, 4 begitu, buktinya apa? Kalau kompeten berarti buktinya apa? Begitu. Ditulis aja di situ. Nah, sampai di sini dipahami ya elemennya. Ini juga sama seperti yang tadi.
begitu. Biasanya sih kompeten begitu. Oke, terus udah gitu semuanya dipahami lah ini mah kompeten. Biasanya semuanya pada mengisi kompeten sih Pak. Kompeten, kemudian bukti yang relevannya apa. Gitu. Itu bisa dipahami ke Bu, bawahnya. Gimana maaf Pak? Bu, mau Iya. tanya terkait dengan tadi bukti kompeten itu kan memang harus apa namanya dibuktikan dengan sertifikat ataupun pendukung lainnya. Ketika misalkan misal saya merasa sudah mengikuti apa namanya itu pelatihan A lah misalkan. Tapi memang si apa namanya si sertifikatnya itu lupa naro ataupun memang masih lagi dicari itu gimana, Bu? Hmm, ditulis aja lah Pak. Ditulis aja. Ini kan tidak diminta juga buktinya sih sebenarnya Pak. Oh gitu. Iya, nggak diminta buktinya. Jadi artinya bukti dari BNSP Bapak yang lama juga itu sudah membuktikan kan sebenarnya itu. Gitu. Jadi kalaupun Oh, kalaupun misalkan saya mau kosongin aja bukti yang relevan, nggak apa-apa juga karena sudah ada BNSP yang sertifikasi yang sebelumnya ya, 3 Bu ya. tahun lalu kan sebelumnya sudah ada gitu. Ya, 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 ya. Jadi kalau mau Oke. bukti yang relevannya kalau ada boleh ditulis, kalau nggak ada pun dikosongkan saja karena sebenarnya Bapak sudah kompeten kan? Sebenarnya kan begitu ya. Iya, Sudah iya, betul. bekerja, sudah sudah banyak kegiatan tentang perkoperasian kan, pelatihan dan lain-lain gitu. Bahkan pekerjaannya juga sehari-harinya itu begitu. Sebenarnya kan sudah bukti yang relevan, sebenarnya sudah kompeten begitu. Ya Iya, Pak ya. iya, iya. Iya, iya, Iya. iya. Jadi Oke, kalau terima ada kasih, bukti Bu, tunjuknya. baik, baik. Sekali lagi kalau Mohon ada maaf. bukti yang relevan ditulis, kalau enggak pun enggak apa-apa. Oke, siap. Baik. Ada Terima lagi kasih, Bu. pertanyaan? Ya, sama-sama Sudah. Pak. Ibu Sri dari Iya, Casman Subang, Bu. iya Eh, silakan. Terima kasih waktunya. Tadi yang sudah disampaikan sih setuju. Kita juga kan kemarin sudah mengirimkan, Bu. Itu ada foto, ada misalnya gitu ya. Kita yang dikirimkan itu apakah memang sudah ada atau ini? Ya nggak apa-apa seperti tadi ya, di checklist aja gitu ya. Walaupun di sini kita udah kirim foto RAT, udah foto akad, itu kan kemarin sudah gitu, Bu. Atau kalau Betul, dicek lagi di sini sih ya mungkin nanti kita lihat arsipnya gitu yang kami kemarin ada gitu. Mungkin itu ya Bu di itunya ya. Kita sambil betul, checklistnya itu ya. Siap, betul siap. sekali Pak. Betul sekali. Jadi Bapak checklist aja di sini. Sebenarnya kan bukti yang relevannya sudah pada ada di kita ya Pak. Ya, sudah kemarin Iya sih kan? sudah dikirimkan. Sudah ada. Sehingga Bapak tinggal menulis saja di sini. Misalkan Siap. yang jadi bukti relevannya adalah laporan RAT. Kan sudah laporan RAT-nya sudah ada di kita begitu. Siap, Tinggal siap. ditulis aja. Ini kan sebenarnya harusnya pengisian APL 01 dan APL 02 ini adalah sebelum Bapak mengumpulkan berkas harusnya, Pak. Betul, Gitu kan? betul. Siap. Iya kan? Tapi karena kita ini kebalik begitu. Jadi ini hanya melengkapi saja yang sudah dikirimkan ke kita. Begitu, Pak. Ini hanya untuk melengkapi saja berkas-berkas yang Bapak sudah kirimkan ke kita. Seharusnya sih barengan ini, Pak. Pengisian APL 01, pengisian APL 02, dan Bapak melihat bukti-bukti apa yang dikumpulkan ke kita tuh apa. Nah, ditulis di sini seharusnya pengisian tuh pakai tulisan tangan pada hari yang bersangkutan seharusnya gitu. Tapi kita kan anomali lah, nggak apa-apa lah, anomalinya juga bisa dipahami lah ya Pak ya. Gitu. Baik ya Pak ya. Jadi nggak usah pakai bukti-bukti relevan lagi karena sudah ada di kita Pak bukti relevannya. Hanya tinggal dicontreng di sini dan ditulis gitu. Ditulis apa yang menjadi bukti relevannya terkait dengan elemen yang disebut kompeten diri sendiri ini begitu. Kalau bisa sih yang sudah ada dikumpulin di kita aja Pak bukti relevannya. Jadi nyambung gitu. Oke ya Pak, dipahami ya Pak? Ada lagi pertanyaan? Ya, Bu. Tidak ada ya, kita lanjut lagi. Seperti yang tadi, ini menilai aspek 5C. Kalau 5C mah kan analis pembiayaan udah tahu kan, ketika home visit-nya seperti apa, begitu. Kalau, saya sudah biasa seperti ini, contreng di kompeten, bukti relevannya apa, misalkan foto kegiatan, ada kemarin sudah dikumpulkan foto kegiatannya, ya nggak apa-apa, tulis di sini foto kegiatan, begitu. Pokoknya yang sudah dikumpulkan terkait bukti relevan itu adalah
berkas-berkas yang sudah dikumpulkan ke kita. Bapak cuman menulis saja di sini apa yang sudah dikumpulkan dan nyambung dengan elemen kompetensi tersebut. Gitu. Bisa dipahami maksud saya, Pak ya? Baik. Kemudian juga ini sama, ke bawahnya juga sama. Ini masih sama ya Pak, seperti tadi. Nanti tinggal dibaca saja. Sudah sama semuanya, kompeten kayak gitu. Kompeten, kemudian bukti relevannya apa. Nah, oke, di sini selesai ya Pak. Tulis nama Bapak di sini, nama Bapak atau Ibu, nama asesinya siapa, tanggalnya tanggal 20 ya, tanggal 20 hari ini, dan tanda tangan asesi. Jangan lupa tanda tangan, karena suka kelewatan asesi itu. Jadi kalau eh, ngede itu kalau banyakan mah aduh kelihatan banget lah gitu. Kalau kalau lupa tanda tangan. Tapi kalau bisa mah jangan lupa ya Pak, tanda tangan ya Pak. Oke. Kalau ini nanti ini didiamkan saja. Nanti ini akan ditindak lanjut oleh asesor. Nah, yang ini didiamkan saja. Jadi berakhirnya APL 02 ini berakhirnya di nama asesi, tanggal dan tanda tangan asesi. Sudah sampai segitu saja. Itu untuk pemenuhan APL 01 dan APL 02 begitu. Ada yang jadi pertanyaan nggak sebelum kita berpindah ke APL? Sudah dipahami ya barangkali ya Pak ya, kalau untuk analis pembiayaan. Begitu. Jadi hanya tinggal mengisi APL 01, APL 02 sudah aja dikirimkan ke kita. Insya Allah kalau sudah lengkap semua, kita langsung proses ke Jakarta paling lama seminggu atau 2 minggu, paling lama 2 minggu lah kira-kira. Seminggu atau 2 minggu. Insya Allah Kang Pak Direktur kita gercep gitu, gercep gerakan cepat sehingga nggak terlalu lama gitu, nggak mengendap lama begitu. Oke ya, dipahami ya Pak, Ibu dan Bapak semua tentang analis pembiayaan. Begitu. Kemudian kita berlanjut ke yang ini, yang manajer. Karena saya lihat manajer. yang manajer banyak ya. Kebanyakan yang manajer ya Pak Lutfi daripada yang Iya, analis. betul. Manajer ada Al-Uswah 5 ya, Al-Uswah 5 sekarang tambah 3 8. Terus Cirebon 1, kemudian dari Itkon 2, betul ya? Yang nambahnya berapa Pak ini Pak kalau yang tambahan? 3 Manajer semua atau manajer semua, RCC manajer semua. RCC manajer, baik siap. Kalau begitu yang 3 orang hadir semua nggak yang baru? Yang belum ngumpulin berkas maksudnya di sini. Dari 3 orang hadir 2 orang Bu, yang satu belum bisa bergabung. Oh, tapi nanti tolong dikabari saja ya, karena kan berkas-berkasnya mah belum ya. Kalau yang 3 orang mah karena menyusul ya. Betul. Iya, nanti Yang bisa bersangkutan lagi sakit Bu, jadi gak masuk kerja. Nggak apa-apa, nanti disampaikan. Gimana Pak Lut? Jadi kalau saya bantu. dari satu kantor, Bu Yani, Oh, iya nggak apa-apa, saling bantu aja lah ya. saling menginformasikan. Baik. Nah, ini untuk sekarang kita ke analis pembiayaan sudah selesai. Ini kita ke manajer. Seperti tadi Pak, sama data lengkap. Ini mah sudah dipahami ya di sini. Nah, ini karena Bapak manajer KSPPS RCC ya, bukan yang baru ya. RCC semua, RCC. RCC, kalau yang RCC ini nanti yang dicontreng sertifikasinya dicontreng Pak. Ini yang RCC ya. Sertifikasi dicontreng, lainnya juga dicontreng Pak. Lainnya ini nanti ditulis di sini. Perpanjangan sertifikasi kompetensi manajer ini apa? Perpanjang. Ini nggak bisa diketik ya saya. Jadi sertifikasinya dicontreng, kemudian di lainnya dicontreng dan ditulis di sini perpanjangan sertifikasi BNSP di sini ditulisnya Pak. Nggak usah manajer KSPPS ya karena ini sudah menjadi APL 01 manajer KSPPS. Jadi ditulisnya di sini sekali lagi perpanjangan sertifikasi BNSP. Yang di sini apa ya nilainya? Jadi 2 Pak. Kalau analis pembiayaan tadi hanya 1 saja.
hanya satu saja, maksudnya sertifikasi, mengulang sertifikasi. Kalau ini di sini sertifikasi, di sini lainnya juga, kemudian ditulis aja yang tadi. Oke ya Pak. Ini juga untuk manajer KSPPS ada 12 materi uji kompetensi. Oh iya ya, kalau syariah mah malahan 15. Karena ada tambahan kalau KSPPS. Kalau konven 12. Konvensional ada 12 materi uji kompetensinya, kalau syariah ada 15. Apa-apa saja Bu Yani? Nah, nanti bisa dibaca oleh Bapak di sini. Ya, apa-apa saja yang menjadi materi uji kompetensi. Sebenarnya itu apa aja? Begitu ada 15 itu apa aja? Bisa dibaca di sini ya untuk para manajer. Gimana? Tidak ada pertanyaan ya? Nah, kemudian ini untuk bukti kelengkapan atau bukti permohonan dasar yang tadi seperti tadi Pak, bukti persyaratan dasar. Ini ini Mas sebenarnya sudah, ini ya. Nah, kalau ini kalau ini untuk manajer, kalau Bapak surat keterangan kerja sebagai manajer koperasi memenuhi syarat dicontreng aja di sini Pak. Ya Pak ya, contreng, dicontreng di sini sudah. Kemudian bukti administratifnya, bukti administrasinya ini sebenarnya kalau mau ini aja boleh, kalau mau ditambahin boleh. Gimana Pak? Ini pandang permana ya. Ini kalau eh, mau ini saja, ini sebenarnya bukti dasar sih Pak ya. Yang paling dipentingkan tuh ini sih KTP, pas foto, sama ijazah. Terus ini surat keterangan kerja, sama yang tadi, sama yang lama. Gitu, nggak apa-apa. Ini dicontreng aja Pak. KTP-nya ada, pas fotonya aja ada, tinggal dicontreng aja lah. Kalau untuk manajer mah, ya Pak ya. Baik, ininya dikosongkan sama seperti tadi Pak. Ini dikosongkan. Bapak jangan lupa namanya siapa, tanda tangan dan tanggal. Jangan lupa itu. Ya Pak ya. Terus sudah selesai. Ini kita ke APL 02. Oh ya, untuk yang baru, Bapak Aris yang baru ya? Susulan. Apa yang sudah ngumpulin? Susulan Bu. Susulan belum ngumpulin. Belum Susulan belum ngumpulin. ngumpulin. Baik, 3 orang ya, susulan belum ngumpulin. Boleh ditulis Pak, apa-apa saja Pak? Boleh ditulis yang harus dikumpulkan? Yang barusan Maksudnya saya akan menyampaikan, Bapak supaya gak lupa ditulis aja begitu. ya Bu. Ya, KTP Pak, ini buat yang baru ya, yang susulan dan belum mengumpulkan. KTP, foto 3x4, 3 lembar, di belakangnya ditulis nama Pak, supaya tidak ketukar. Kemudian ijazah, kemudian surat keterangan kerja, ya Pak, takut lupa begitu dicatat, surat keterangan kerja, kemudian sertifikasi lama, kemudian jangan lupa fotokopi RAT terbaru, fotokopi RAT terbaru, fotokopi sertifikat apabila Bapak mengikuti pelatihan, pernah pelatihan koperasi di mana, nah itu dikumpulkan, kemudian foto-foto kegiatan Bapak, kemudian riwayat hidup, CV Bapak, CV, kemudian RAT sudah, sama Badan Hukum Koperasi dan ADART. Badan Hukum Koperasi dan ADART. Begitu. Itu paling Pak yang nanti dikumpulkan itu. Ya, ini yang baru menyusul, Ada 11 persyaratan Bu ya. Betul Pak, betul. Kemudian ini yang keduanya ya Pak, yang sama seperti tadi Pak. Ini kompetensinya dicontreng, kemudian bukti yang relevannya apa? Bukti yang relevan ini kan sudah tercakup di yang 11 tadi Pak. Begitu.
Ya, sebenarnya sudah tercakup di yang 11 tadi dikumpulkan itu. Cuman kalau Bapak mau nulis di sini bukti yang relevannya apa terkait dengan prinsip-prinsip organisasi koperasi apa, nah Bapak dituliskan di sini. Yang sudah dikumpulkan di 11 nomor tadi ya Pak, begitu supaya nggak bingung isinya apa nih saya nih, begitu. Ya, begitu semuanya Pak. Satu, dua, tiga, semuanya begitu. Cara pengisiannya sama. Kalau kata saya mah, ini sebenarnya saya salah ya. Kalau kata saya mah dicontreng mah di K aja lah semua. Jadi jangan di BK karena kalau di BK kan berarti nanti harus pelatihan lagi supaya jadi K ya. Gitu. Hmm. Salah sih sebenarnya saya, tapi dah memang K sajalah sudah. Gitu kan menilai diri sendiri kan begitu. Bahwa saya merasa kompeten ya sudah kompeten saja begitu. Toh juga memang sudah kompeten sebenarnya kan karena hanya memperpanjang saja. Ya, jadi di semuanya aja di K saja dicontrengnya. Buktinya aja apa yang relevannya begitu. Sesuai dengan yang 11 tadi yang dikumpulkan begitu. Ini semua sudah oke, Pak, sudah oke. Ini mah sudah dipahami ya Pak ya terkait hal tersebut. Sama kok pengisiannya dengan yang analis pembiayaan tadi. Oke, itu ini sudah semua sama, semua sama. Nah, tinggal di sini jangan lupa yang ini kosongkan, dapat atau tidak dapat dilanjutkan kosongkan karena ini nanti oleh asesor. Bapak jangan lupa di sini namanya siapa, Bapak dan Ibu ya, namanya siapa, kemudian tanda tangan dan tanggal 20 Oktober. Jangan lupa, di sini ditinjau oleh asesor, kosongkan saja karena nanti akan diisi oleh asesor yang ini. Baik, APL 01, APL 02 kita sudah selesai sampai di situ, Pak. Gitu. Ini sebenarnya hanya untuk melengkapi saja semua berkas-berkas yang ada. Jadi kalau kita belum punya sertifikat atau sertifikasi, kita belum sertifikasi, kita mengumpulkan dulu. Biasanya malam kita buat ini semua, besoknya kita diuji, kita bawa portofolio yang ini semua tuh apa namanya RAT, foto, KTP dan lain-lain diserahkan kepada asesor. Harusnya seperti itu. Tapi karena kita masih sudah lewat ya nggak apa-apa. Kita mengikuti yang sudah berjalan saja begitu. Kurang APL 01, APL 02. Bagi yang 3 orang yang menyusul persyaratan-persyaratannya langsung saja yang tadi Pak, yang 11 dimasukkan sama APL 01, APL 02. Diserahkan kepada Pak Lutfi nanti saya yang ngambil ya Pak Lutfi ya. Siap, siap, siap. Biar sekalian dikirimkan dengan yang 14 dan 17. 17 ada 14 tambah 3 17 ada 20 berarti 20 yang akan saya proses setelah APL 01, APL 02 dan berkas-berkas semua dikumpulkan ke saya. Terus langsung saya proses. Begitu barangkali ada yang mau ditanyakan lagi Pak terkait APL 01, APL 02 dan semua berkas-berkas. Izin Monggo. bertanya, Bu. Ya, silakan Pak. Dari 11 persyaratan tadi, ada dua mungkin ya yang sifatnya kelembagaan, badan hukum koperasi dan ada RT. Nah, yang saya tanyakan itu kami bertiga yang nyusul tadi itu satu lembaga punya sama. Apakah dua persyaratan tadi cukup melampirkan satu atau harus rangkap tiga gitu, Bu? Kalau baiknya sih rangkap 3 karena nanti per orang kan yang kalau dicek itu orang per orang. Tapi kalau tidak memungkinkan karena tebal-tebal banget ya contoh Betul, Pak. betul. Karena tebal banget, aduh belum RAT terbaru ya nggak usah tiap tahun tapi yang terbaru saja. Belum RAT, belum ADART, belum badan hukum, belum ini, belum ini, maka tebal banget ya nggak apa-apa satu saja gitu. Tapi Siap. kalau dirasakan tidak terlalu memberatkan di satu orang tuh, oh ya ini yang terbaru, yang baru ya Pak, yang menyusul Betul. dimasukkan ke dalam map plastik ya Pak. Oke. Jadi jangan jangan dicampur 3 orang satu map gitu, jangan. Hmm. Nanti Bu pusing yang meriksanya tuh, aduh ini yang mana begitu. Jadi satu orang satu map begitu, satu orang satu map dimasukkan ke dalam map plastik begitu per orang. Kemudian dikirimkan ke saya begitu. Ya itu tadi kalau dirasa tidak berat, jadi satu orang per orang dalam satu map plastik. Tapi kalau ternyata terlalu tebal berat satu orang saja. Tapi nanti untuk mewakili yang lain begitu Pak. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Baik Pak.
Ada lagi pertanyaan yang lain, Pak? Bu? Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita, tidak ada. Bu Dari Yani, saya, Bu, silakan, siapa yang Monggo, nanya? silakan, Bu. ya, Silakan, Bu. untuk bukti relevan itu harus diisi semua, wajib tulis. Atau kita cukup checklist Dika aja. Kalau Kalau misalkan nggak diisi gimana? Kalau tidak keberatan nih Bu ya, kalau tidak keberatan diisi saja bukti relevannya. Misalkan Ibu sudah, tapi kan berdasarkan yang sudah dikumpulkan, berdasarkan yang dikumpulkan ke Pak Lutfi kemarin begitu. Saya gak sebut Mas Oleh kepada Pak Lutfi saja barangkali ya Pak Lutfi ya. Iya, 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 saya. Iya. Jadi berdasarkan berkas, kalau Ibu mah kayaknya sudah mengumpulkan berkas-berkasnya kan? Sudah di Ibu, Paris. kalau Ibu Ratih mah sudah mengumpulkan berkas ya. Gitu. Paling hanya APL 01, APL 02-nya saja. Nah, Ibu nanti di bukti relevannya disesuaikan saja dengan yang sudah dikumpulkan ke Pak Lutfi pada bulan lalu. Gitu. Tapi kalau ternyata kesulitan sekali, tapi jangan juga kosong semua jangan juga ya Bu. Gitu. Karena kan nggak bagus juga kalau kosong semua tuh bukti relevannya apa ini kan begitu ya. Jadi Siap, kalaupun Bu. kesulitan paling sulit satu atau dua, tapi kan kalau yang lainnya kan sudah tergambarkan lah gitu. Prinsip-prinsip organisasi koperasi kan itu tentang SHU, kemudian 7 prinsip koperasi kan tentang SHU, kemudian tentang pendidikan perkoperasian kan, kemudian tentang pembagian SAU ya, kemudian tentang sukarela begitu, demokrasi begitu kan, demokrasi kan itu sebenarnya sudah ada di laporan RAT, ya kan? Gitu sebenarnya sudah ada di laporan RAT kan prinsip-prinsip koperasi tersebut. Nah, tinggal ditulis saja di bukti relevannya laporan RAT tahun 2024 misalkan begitu. Dan Ibu sudah mengumpulkan RAT itu kan? Sudah. Nah, kan sudah mengumpulkan. Nah, itu bukti relevannya adalah laporan RAT 2024. Itu bisa menjadi bukti relevan begitu, Bu. Ya baiknya sih jangan dikosongkan banget begitu karena sebenarnya bisa dikira-kira lah kalau tentang prinsip koperasi, oh berarti laporan RAT begitu. Kalau laporan keuangan juga kan sebenarnya ada di RAT. Oh, berarti laporan RAT lagi kalau laporan keuangan begitu. Oh, jadi di kira-kira dengan yang sudah dikumpulkan, berkas-berkas yang sudah dikumpulkan itu nyambungnya kemana begitu terkait kompetensi ini nih Bu, terkait elemen-elemen ini. Nyambungnya kira-kira ke berkas yang mana nih yang sudah dikumpulkan ke Pak Lutfi pada bulan lalu seperti itu. Kira-kira begitu. Tapi kalau benar-benar saya nggak tahu, lihat kosongkan saja nggak apa-apa. Tapi dicontring mah yang Kak aja ya, yang kompeten aja. Baik, Begitu. Bu. Terima kasih. Baik, karena sudah kompeten lah. Ada lagi yang lain? Bu Yani, Iya, Pak. ini kan di di setiap unit kompetensi, misalnya tadi kita ngomong yang analis pembiayaan ya, atau Iya. ini deh yang manajer ini, dia di setiap unit kompetensi ini ada sekian, ada yang dua sampai 4 elemen kompetensi. Nah, seperti yang tadi ditanyakan Teh Ratih, kalau menurut saya kan kita yang misalnya untuk setiap satu unit kompetensi kita hanya mengumpulkan satu tuh. Satu, misalnya PPOM kita kumpulin misalnya buku buku RAT itu misalnya. Iya, iya. Jadi yang ditulis itu minimal satu nomor tuh ditulis tuh. PPOM buku RAT tahun buku 2024 misalnya kayak gitu. Nanti yang elemen kompetensi unit kompetensi kedua apa misalnya. Nanti minimal eh, bukti kompetensinya di yang nomor satu itu yang ditulis gitu loh. Kan ini kalau ditulis di setiap elemen kompetensi mungkin saya yakin teman-teman bisa jadi agak bingung. Tapi minimal di setiap unit kompetensi yang ada 9 maupun berapa tadi yang untuk manajer 15. itu Ya, satu 15. ditulis gitu loh. Oh iya, 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 iya. Jadi nggak perlu gini maksudnya seperti ini nih Nah, contohnya. ini, angkat-angkat dikit, naik dikit. Ini. Nah, ini kan unit kompetensi 11, analisis PK misalnya ya, analisis PK. Jadi ini misalnya
Bukti yang relevan itu kan biasanya ada di ini nih, eh, laporan RAT. Betul. Bukti yang Ini relevan di Pak, situ aja, yang nomor satu aja ditulis laporan RAT tahun buku sekian. Udah, yang ke bawahnya nggak usah diituin lagi gitu lah. betul, betul, Jadi di betul Pak. setiap elemen unit kompetensinya nanti ditulis satu aja gitu. Iya betul, betul seperti itu Pak. Ya, Betul jadi bukti seperti itu. bukti yang relevan nanti teman-teman mungkin bisa dapat share dari Kang Irfan bukti kompetensi yang sudah dikumpulkan apa saja itu nanti ditulis sebagai untuk bukti yang relevan di nomor satu di setiap unit kompetensi. Untuk Betul yang juga Pak. ya kecuali yang kalau Kang Aris dan teman-teman yang tiga itu mungkin beda nanti itunya. Iya. Bahkan bahkan kalau saya lihat ada beberapa sih yang enggak ya, tapi kebanyakan ini semuanya sudah tercakup untuk bukti yang relevan ini tercakup di laporan RAT Pak Ah, sebenarnya betul betul begitu. betul. Jadi nanti tulisnya nggak usah satu-satu ini nih. Satu-satu KUK-nya adalah target program PK ya, PK dan RAPBK ditulis di sini satu. Kemudian ini nomor dua tulis lagi di sini. Nggak usah seperti itu Pak. Jadi di sini tulis aja satu untuk keseluruhan begitu. Ya, untuk Mm, satu unit kompetensi ya, jadi per satu unit kompetensi gitu ya. betul, betul. Jadi untuk satu unit kompetensi kita tulis bukti relevannya satu saja karena ini Ya, sudah mencakup sebenarnya di situ. Dan kalau kata saya sih kebanyakan ini isinya biasanya buku itu Pak. RAT Laporan RAT karena itu kan sebenarnya merangkum ya. RAT itu kan yang tertinggi ya. Ketika kita Ya, melakukan RAT di situ ada PPOM, di situ ada RAPBK, di situ ada PK RAPBK ya, program kerja dan RAPBK-nya seperti apa, kemudian rencana kerja tahun berikutnya tuh seperti apa, keuangan yang sudah dijalankan seperti apa. Kan sebenarnya semuanya ada di laporan RAT ya, betul laporan betul betul. RAT gitu. Jadi kalau kata saya mah ini kebanyakan bukti yang relevannya ini adalah laporan RAT tahun 2024, laporan terakhir ya, gitu. Ya, Nah ini banyaknya di sini Pak, itu adalah tentang laporan RAT. Nggak usah ditulis satu-satu, ditulis satu biji aja, satu satu bukti aja saja. di elemen satu aja ya. Betul, satu saja nggak usah banyak-banyak. Per masing-masing ada tulis, ada tiga, tulis tiga, ya nggak usah begitu. Satu aja karena sebenarnya laporan RAT ini sudah mencakup seluruh bukti relevan dari KUK ini, begitu. Begitu Pak Lutfi. Oke, jelas ya teman-teman ya. Mudah-mudahan Teh Rati dan teman-teman jelas semua ya. Ya, jadi nggak usah satu-satu ya, gitu. Nggak usah satu-satu diisi begitu bukti relevannya nggak usah. Dan kebanyakan Berarti satu sekali lagi untuk semua berarti ya Bu ya? satu untuk semua. Tapi tulis ya di setiap bukti yang relevan, bukan nulis satu untuk semua pertanyaan, bukan. Ah, Kang Ramli kok nongolnya namanya Kang Samsul sih. Ini apa lagi di jalan Pak? Oh, Masya Gabung, Allah. Pak. Soulmate, Saya soulmate. lagi di jalan. Selamat lagi jalan-jalan, bukan lagi di jalan tapi lagi jalan-jalan. Baik, begitu ya. Sudah dipahami nulisnya, jadi nggak usah satu-satu diisinya. Kemudian perbanyak aja di laporan RAT. Itu laporan RAT terakhir. Itu untuk bukti relevannya. Begitu, ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah barangkali kalau tidak ada yang ditanyakan, yang tiga susulan tadi jangan lupa persyaratan-persyaratannya ya yang belum dikirimkan, sekalian dikirimkan plus APL 01, APL 02-nya begitu. Ke Pak Lutfi aja nanti saya yang ambil ya Pak Lutfi atau gimana? Ya, nanti kalau nggak saya bisa gosen. Sudah dikumpul semua, nanti saya gosen langsung ke ini, ke Bu Yani. Oh iya, dikumpul di Bapak aja ya. Oh berarti kalau Ya, gitu nggak usah ke saya ya, ke Bapak dulu di saya aja, nanti. di Gakop saya dulu semuanya. Oh iya, siap-siap kalau begitu. Jadi saya nggak perlu ngasih alamat langsung aja ke Gakopsya, nanti Gakop saya yang saya. berhubungan dengan Gakopsya gitu. Alamat yang pengiriman kemarin berkas-berkas ya, Pak Lutfi Betul. ya. Ya, siap. MTC Blok H23 Pak Casman. Siap, siap, Pak Haji. Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, kita akhiri barangkali pertemuan kita pada hari ini dan alhamdulillah saya bisa kumpul dengan semua dan kita bisa kenal ya, salam kenal buat semua. Mudah-mudahan silaturahmi kita terus berjalan ke depannya dan kooperasinya sukses selalu. Amin, amin. Ya, Ibu dan Bapak, saya akhiri, saya kembalikan kepada host barangkali Ya. kegiatan kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, sukses. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.
Oh iya. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, saya hanya ingin menekankan terkait dengan timeline pengumpulan APL 0102 karena memang kita ada jarak yang cukup jauh ya. Jadi saya berharap ini kalau hari ini kan tanggal 20 nih. Nah, besok mungkin pagi-pagi Bapak Ibu semuanya mengerjakan menyelesaikan ini semua termasuk Kang Aris dan teman-teman di Al Uswah mungkin sudah bisa disiapkan besok. Jadi saya berharap besok dari tempat masing-masing sudah bisa dikirim ke Gakopsa. Biasanya kalau seputar Jawa Barat itu dokumen itu satu hari sudah sampai di Bandung. Nah, tanggal 22 saya berharap nanti saya cek dulu semuanya dokumen yang masuk. Jangan sampai nanti nambah kerjaannya Bu Yani. Nanti setelah itu saya jadi berharap paling lambat dua tanggal 22 sore, hari Rabu sore, saya sudah akan kirim ke Bu Yani ya. Saya kirim ke Bu Yani dalam apakah pakai GoSend atau apa, sehingga tanggal 23 setelah Bu Yani verifikasi dan tanda tangan semua yang untuk asesornya, beliau bisa segera kirim ke kantor pusat LSPD Kopin ya. Jadi sekali lagi teman-teman mohon kerjasamanya agar ini tidak tertunda-tunda. Pertama, pengiriman itu ditargetkan dari koperasi masing-masing besok dikirimnya. Paling lambat besok sore atau besok siang sudah bisa dikirim sehingga tanggal 22 Oktober hari Rabu semua dokumen sudah diterima nih. Semua dokumen sudah diterima di Gakopsa hari Rabu. Nah, kemudian hari Rabu mudah-mudahan nanti hari Rabu sore kita bisa goskan ke Bu Yani. Nanti tanggal 23 mungkin 23 sore Bu Yani bisa kirim ke Jakarta. Diharapkan tanggal 24 dokumennya sudah diterima di Jakarta dan paling lambat ini karena memang butuh waktu tanggal 27 dokumennya sudah masuk ke BNSP ya. Itu rangkaian itunya, tapi mudah-mudahan kalau semua teman-teman cepat Bu Yani juga bisa cepat tanggal 24 sudah masuk ke BNSP gitu loh. Sehingga nanti kalau durasi waktunya katakanlah 2 minggu, 24 minimal nanti tanggal 13 Oktober di pekan antara tanggal 10 sampai tanggal 15 November sertifikat kompetensi itu sudah selesai. Alhamdulillah sekarang di BNSP katanya untuk prosesnya sudah bisa lebih cepat karena tidak ada hambatan terkait dengan apa namanya belangko sertifikat kompetensinya sudah tersedia ya. Jadi mungkin itu ya. Jadi teman-teman range waktunya teman-teman kirim paling lambat ke Gakopsa hari Selasa sore ya. Yang bisa saya ambil cuman satu, cuman yang di Itkon aja tapi bukan yang Pak Casman ya. Yang Pak Ali itu bisa saya ambil karena dekat rumah saya bisa lewat gitu loh. Ya, kirim cepat Pak Haji. Ya, kalau Pak Ali bisa 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 saya ambil, cuman kalau yang lain harus kirim ke Gakopsa. Kira-kira seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan, Kang Obay, Kang Alisbi Hakim, atau mungkin Kang Endang dari itu? Cukup, Pak. Cukup jelas Kang Endang ya? Cukup Pak, Cukup cukup. jelas. Kang Abi jelas ya Kang Abi ya? Sudah jelas. Alhamdulillah. Kang Aris jelas Kang Aris? Jelas Pak, insya Allah. Oke ya. Jadi mungkin yang harus agak karena mungkin lebih banyak PR-nya Kang Aris yang dan bertiga ya. Iya. Jadi saya berharap nanti besok paling lambat besok sore semuanya sudah bisa dikirim lewat apalah Kak JNE atau apa di atau Tiki di Banjar langsung ke Bandung gitu loh. Insya Allah. Oke ya. Mungkin sebentar, Pak. Oke Izin. siap Bu Yani mangga. Kalau yang 3 orang ini sertifikasi lamanya dari LSP mana ya Pak Aris? LSP Koperasi Bu, Oh, bukan dari Dekopin ya? Bukan ini LSP Koperasi. Tapi ininya skemanya manajer KSPPS 3-3-nya. betul Bu. Oh iya iya. Ya boleh boleh. Silakan dilanjut Pak Lutfi. Bu Yani punten. Kalau kemarin tuh saya sempat dengar isu, mudah-mudahan ini belum berlaku ya. Belum berlaku di itu terkait dengan pendidikan minimal.
Sebenarnya itu sudah lama berlakunya, Pak. Minimalnya SMA. Oh, SMA ya? Bukan SM, S1 ya? bukan SMA. Karena kemarin sempat dengar kalau untuk KSP itu sudah harus S1, kalau KSPPS belum ya? Saya sampai saat ini belum mendengar minimal S1, Pak, belum mendengar. Tapi kalau SMA itu minimal sudah dari dulu SMA begitu. Tapi kalau yang S1 ini saya belum mendengar gitu, belum mendengar sudah diketuk palu begitu, belum sampai saat ini begitu, Pak Lutfi. Oke, siap. Kalau gitu, jadi teman-teman cukup jelas ya penjelasan dari Bu Rusiani ya. Jadi seperti itu kira-kira. Oke, saya pikir cukup ya pertemuan kita pada sore hari ini. Terima kasih untuk partisipasinya Pak Casman, Bu Tehrati, Pak Kang Yusep, lalu Kang Samsul, dan lagi di jalan dengan Kang Ramli. Mungkin terakhir bisa on cam nyalanya bisa nggak kecuali Bu Yani ya kalau itunya bro. Mungkin bisa on cam untuk barang bukti Kang Irfan nyalainnya untuk. Saya bergabung Wise. pakai ini ya Pak. Iya, Saya nggak apa-apa. bergabung. Bentar. Wis, Kang Umam sehat Kang Umam. Alhamdulillah. Kang Yusuf di mana? Kang Yusuf di kantor apa di mana? Kang Dang apa di kebon? Di kantor, Pak. Alhamdulillah Kang Dang hadir. Ini dua menikok kompak gitu ke Samsul Kang Ramli. Ini lagi di jalan, Pak. Lagi di jalan. Tak bangga. Itu bestian itu. Besti pisan. Lowbat HP-nya, Pak. Bangga Kang Irfan, silakan Kang Irfan. 1, lihat ke kamera, 2, 3. Dah, skip. Oke, terima kasih semuanya. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan tugas sesuai dengan target waktu yang kita sepakati bersama. Jadi mudah-mudahan pertengahan bulan Oktober semua sertifikat kompetensi sudah keluar dari BNSP. Saya pikir itu. Terima kasih Bu Yani, terima kasih teman-teman semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin, mangga. Besti berdua ngapain tuh? Kang Samsul? Iya, Pak. Ini habis dari gunung, Pak. HP-nya yang saya lowbat, jadi ya udahlah sekalian aja. Oh, ini satu untuk semua, Pak. Masya Allah. Satu untuk semua. Nagih ke gunung itu, Pak. Izin live, Pak. Mangga. Bu Ya, Yani, Pak silakan. Lutfi, terima kasih. Saya izin live.